Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Adik-adik sekalian, selamat datang di SMP Negeri 1 Pelandaan. Insya Allah kita kali ini akan berkenalan tentang kegiatan pramuka di SMP Negeri 1 Pelandaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Hari Harjono. Kalian bisa memanggil saya Kak HH karena dalam pramuka adalah singkat, padat dan jelas. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk berkenalan dengan kalian karena sekarang waktunya kan pandemi, maka kita tetap belajar bersama walaupun dengan kondisi yang sangat minim ini. Oke, adik-adik sekalian, penggalang adalah anggota pramuka usia 11 sampai 15 tahun. Jadi ketika di SD kalian sudah usia 11, insya Allah juga sudah masuk usia penggalang. Nah, di SMP ini kelanjutan dari penggalang yang ada di SD dulu. Mungkin di antara kalian sudah ada yang menjadi penggalang ramu, rakit, dan terap. Nah, adik-adik, apa sih penggalang ramu, rakit, terap itu? Penggalang ramu adalah penggalang tingkat yang sudah melaksanakan ujian SKU Ramu. Nah, ini SKU Ramu dan ini adalah SKK, syarat kecakapan umum, ini syarat kecakapan khusus. Setelah adik-adik nanti sudah melaksanakan ujian SKU, nanti adik-adik akan mendapatkan manggar untuk tingkat Ramu. Setelah dilantik, maka manggar diletakkan sebelah kiri. Setelah ramu, nanti adik-adik juga mengajukan atau melaksanakan ujian rakit. Ramu, rakit, dan terap. Nah, rakit ini manggarnya 2. Yang terakhir adalah, ini terap. Jadi tingkatan penggalang ada ramu, rakit, dan terap. Adik-adik semuanya, anggota penggalang 1 sampai 8 orang itu namanya berkumpul jadi satu, namanya adalah regu. Nah, kalau putra biasanya adalah regu memakai nama hewan, elang, regu gajah, regu raja wali, regu harimau dan sebagainya. Sedangkan adik-adik penggalang putri biasanya rata-rata umumnya itu menggunakan nama-nama dari bunga. Ada regu melati, ada regu mawar, ada regu kamboja dan sebagainya. Nah, kemudian masing-masing regu dipimpin oleh pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Tanda dari pemimpin regu strip 2 ini nanti dipasangkan di atas saku sebelah kanan, sakunya. Sedangkan wakil pimpinannya ini adalah merah warna 1. Ada satu lagi yang jumlahnya 3, ini dipakai oleh pratama, pemimpin regu utama. Nah, kalau dalam upacara biasanya adalah pemimpin upacara atau pemimpin pasukan. Kalau dalam upacara pramuka namanya adalah pratama. Adik-adik sekalian, dalam gerakan pramuka atau latihan pramuka itu sifatnya adalah permainan. Jadi materi itu hanya 25%, yang 75% itu adalah permainan. Karena apa? Karena dengan bermain kita juga bisa belajar dengan perasaan yang senang, santai, serius. Jadi kita tidak usah tegang dan sebagainya. Karena sifat dasar dari kepramukaan adalah bermain. Kita harus bersenang-senang. Nah, selain dari SKU tadi ada juga SKK. SKK ini singkatan dari syarat-syarat kecakapan khusus. Kalau adik-adik ini bisa menempuh ada purwa, madya, dan utama. Kalau purwa ini adalah, ini contohnya, tepinya adalah bundar. Nah, ini purwa. Kemudian madya ini ada yang segi 4. Nah, ini purwa ini adalah contoh dari kecakapan khusus adik-adik menabung. Nah, jika adik-adik sudah pandai menabung dengan ada bukti buku tabungannya, maka adik-adik berhak mendapat tanda kecakapan khusus berupa tabungan ini.
Kemudian ini mendirikan tenda. Ini jika adik-adik sudah bisa mendirikan tenda. Nah, ini yang utama ini adalah menjahit. Jadi misalkan adik-adik sudah bisa menjahit, ini maka adik-adik berhak mendapatkan tanda kecakapan khusus yaitu menjahit. Ini diletakkan biasanya di sebelah kiri, di bawahnya tanda manggar tadi. Nah, adik-adik, karena saya katakan tadi adalah bermain, maka biasanya kadang-kadang materi yang disampaikan dalam gerakan pramuka ada di luar ruangan, outdoor. Terkadang pula kita juga harus berkemah dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa alat atau kelengkapan untuk berkemah. Satu contoh sederhana, ini kompor. Kalau biar di rumah kompornya sangat besar, nah kita sebagai anggota pramuka sangat efektif. Nah, kompornya cukup kecil. Nah, ini adalah kompor biasanya untuk camping, berkemah. Tuh. Tenda, kalau dulu ada tenda regu yang ukurannya 3 kali 4 itu yang untuk 2 kali 3 adalah untuk 8 orang. Sekarang pun ada yang tenda cukup 2 orang atau 4 orang. Namanya adalah tenda dum. Ukurannya ada yang 1/4 meter kali 2 meter, ada yang 2 meter kali 2 meter, itu cukup untuk 4 orang. Nah, kemudian kompor tadi ini adalah gasnya. Jadi kalau dulu mungkin pakai gas yang besar LPG, kalau di rumah kita cukup ini. Gasnya ini untuk memasak mie dan sebagainya cukup untuk 2 hari. Jadi cukuplah kalau misalnya kita berkemah, cukup bawa kompor mini dan juga gas mini. Nah, ada lagi ini. Ini yang mungkin adik-adik merasa tertarik, apa sih ini? Hammock. Hammock ini adalah kain yang buat kita tidur. Jadi kalau misalkan ada 2 pohon, sebelah kiri, sebelah kanan, jaraknya mungkin 2 meter. Ini hammock ini bisa kita pasang, nah kita talikan dan kita bisa tidur di antara 2 pohon tersebut. Jadi bisa untuk berayun dan sebagainya. Nah, adik-adik silakan bergabung dengan SMP 1 Pelandaan untuk mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Insya Allah selain kita bermain, kita juga membentuk karakter diri, sehingga mungkin insya Allah kita juga bisa lebih berani tampil di depan, kita sama-sama belajar. Adik-adik sekalian, kiranya itu saja perkenalan kita dalam materi pramuka. Insya Allah materi lebih lanjut akan kita pelajari dengan metode PowerPoint. Jadi adik-adik bisa belajar, bisa membaca di PowerPoint nanti. Sekian, kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.